Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Coretan Sastrin. Bagaimana kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di episode kali ini, gue akan membacakan cerita dari Mansis. Jadi, bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya agar terus bisa mendukung channel ini. Dan juga, bagi kalian yang memiliki cerita horor dan berkenan dibacakan di channel ini, kalian bisa mengirimkannya melalui email yang sudah gue letakkan di deskripsi. Selamat mendengarkan. Saat itu, gue sama teman gue Ajis lagi sunmori ke Lembang, tepatnya di daerah Subang, Jawa Barat. Waktu menunjukkan pukul 10.30, gue berencana melanjutkan perjalanan menuju alun-alun Bandung. Namun, tiba-tiba HP gue berdering, ada telepon yang masuk. Pas gue lihat, ternyata telepon masuk dari Fikri. "Halo Fik." "Sis, lagi di mana?" tanya Fikri. "Lagi di Lembang, Sunmori." Saut gue, "Sama siapa aja? Lu gak ngajak-ngajak anjir kalau mau Sunmori," saut Fikri. "Sama Ajis berdua." "Bukan kagak mau ngajak. Gua samperin lu, tapi kata ibu lu lagi tidur," saut gua. "Lu mau ikut gak muncak ke Gunung Ciremai?" tanya Fikri. "Kapan emang? Sama siapa?" saut gua. "Banyakan, lu mau ikut gak? Kalau mau ikut, sekarang lu balik, soalnya berangkatnya sekarang," saut Fikri. "Ngedadak bet lu ngajak muncak." "Ya udah nih, gua balik lagi," saut gua. Gue langsung bilang ke Ajis kalau Fikri ngajak muncak ke Gunung Ciremai, dan Ajis mengiyakan ajakan tersebut. Lantas kita berdua bergegas pulang. 1 jam kita di perjalanan, akhirnya kita sampai di rumah, dan langsung nyamperin teman-teman gue yang lagi mempersiapkan logistik buat kami muncak. Namun gue gedek sama mereka, karena mereka muncak sama pacarnya, sedangkan gue sendiri jomblo. Gak ada akhlak emang mereka, mau bikin gue jadi obat nyamuk. Tapi di situ gue ngajakin Mutma buat ikut muncak sekaligus nemenin gue dikala mereka sedang uwu-uwan bersama pacarnya. Mutma pun mengiyakan ajakan gue, dan kali pertamanya ini dia ikut muncak bersama kita. Lantas gue langsung jemput dia ke rumahnya dan meminta izin sama orang tuanya. Setelah nunggu Mutma mempersiapkan peralatannya, akhirnya dia keluar dan pamit kepada orang tuanya, dan orang tuanya mempercayakan atas keselamatannya kepada gua. Gua dan Mutma berangkat ke teman-teman gua, dan mereka udah nungguin kita lumayan lama. "Nungguin ya?" ucap gua. "Curiga gua, lu ngapain aja sih di rumah Mutma?" tanya Lutfi. "Biasalah," saut gua. "Udah ah, yuk jalan," saut Devi, pacarnya Lutfi. Kita pun langsung jalan dengan menaiki sepeda motor. Setelah 1 jam berjalan, kita istirahat dulu sebentar di Indomart. 15 menit istirahat, kita melanjutkan perjalanan kembali lewat jalan Subang. Di tengah perjalanan, gue ngerencanain kalau udah nyampe puncak, gue bakalan nembak si Mutma buat jadi pacar gue. 3 jam di perjalanan, akhirnya kita sampai di base camp Palutungan, Kabupaten Kuningan. Waktu menunjukkan pukul 16.52, dan kami berencana muncak esok pagi. Lantas kita bergegas nyari tempat buat rehat. Setelah dapat tempat buat tidur, gue nyempetin waktu buat ngopi dulu di kaki Gunung Ciremai, karena udaranya yang sangat dingin. Gua, Ajis, Lutfi, Epul, dan Fikri ngopi di warung dengan ditemani udut. Kepulan asap pun keluar dari mulut gua dan ditemani dengan seruputan kopi kapal api. Namun di tengah kita lagi ngopi, Fikri ngelihat ada nenek-nenek yang sedang berdiri di depan warung sambil ngeliatin kita-kita dengan tatapan tajamnya. "Sis, lihat ada nenek-nenek," ucap Fikri sambil nunjuk ke arah nenek tersebut. "Pengen makan kali Fik," ucap gua. "Kayaknya." Lantas gue nyamperin si nenek tersebut dan ngajak dia buat makan bareng kita. Namun si nenek menolak. Dia meminta agar makanannya dibungkus saja. Dan gue pun mengiyakan permintaan si nenek tersebut.
dan meminta dibungkusin makanannya buat si nenek. Tak lama setelah selesai dibungkus dan diberikan kepada si nenek langsung pergi dan berterima kasih kepada kita. Namun dia meninggalkan gelang yang cukup aneh, dan baru kali ini gue lihat gelang bentuknya kayak ular. Pas gue mau balikin gelang ke si nenek, tiba-tiba si nenek udah gak ada. Lantas gue langsung nyari si nenek dan menanyakannya ke orang lain. Tetapi mereka tidak melihat si nenek tersebut. Bahkan orang yang lagi duduk di motor depan warung pun, dia tidak melihat si nenek. Setelah nyari si nenek kemana-mana, hasilnya tetap aja nihil. Akhirnya, gue mutusin buat balik ke tempat kita nyimpan barang-barang. Dan di sana ada cewek-cewek yang setia nungguin barang-barang kita. Gue ngasih gelang itu ke penjaga, biar nanti kalau ketemu si nenek, bisa langsung dikasih. Dan si penjaga itu mengambil gelangnya dan menyimpannya. Malam pun makin larut. Si Mutma minta gua ngantar dia ke toilet buat pipis. Gua pun mengiyakan ajakannya tersebut. Setelah ngantar dia pipis, hujan pun turun sangat lebat dan gua nyuruh Mutma buat tidur. Dan dia pun nurut apa yang gua suruh. Karena udah malam, juga ketambah hujan sangat lebat. Tapi si Mutma kayak orang bingung yang lagi nyari duit. Lantas gue nyamperin dia. "Kenapa kamu?" tanya gue. "Aku lupa bawa sleeping bag," jawab Mutma. "Lah, masa lupa?" saut gue. "Beneran, aku lupa," sautnya. Segera gue ngambil sleeping bag gue dan memberikannya kepada Mutma. "Nih, pakai punya gue." Terus lu pakai apaan tidurnya?" tanya dia. "Gampang, gue bawa sarung kok," saut gue. "Ya udah, makasih ya," ucapnya sambil tersenyum manis. "Aduh, Neng, bikin hati gue meleleh aja lu." "Ah," gumam gua saat itu. Lantas Mutma pun langsung membuka resleting sleeping bag-nya dan memasukkan kaki dan badannya dia ke sleeping bag itu. Gua langsung cabut dari dia dan ngambil sarung yang ada di dalam keril. Segera gua membaringkan badan gua untuk tidur perlahan. Perlahan gue memejamkan mata, namun mata gue susah buat tidur. Gue pun bangun dan duduk sambil melihat-lihat ke sekitar area base camp. Tak terasa, waktu menunjukkan pukul 2.30. Sambil mengisi kegabutan gue, ambil rokok dan menyeduh kopi. Dengan cuaca dingin gini, kopi dan udutlah solusinya. Dan jadi penghangat tubuh gue saat itu. Namun gue dikagetkan dengan suara petir yang cukup kencang, yang mengharuskan gue cepet-cepet ngabisin kopi dan cabut buat tidur. Setelah kopinya habis, gue lanjut membaringkan badan dan tak terasa, mata gue pun perlahan terpejam dan tertidur pulas. Tepat azan subuh, gue dibangunin sama si Mutma yang menepuk-nepuk pipi gue. "Bangun, udah azan subuh, kamu sholat dulu," ucapnya sambil menepuk pipi gue. "Iya, 5 menit lagi," ucap gua. "Sekarang atuh, kan udah azan. Teman-teman kamu juga udah pada bangun," kata Mutma. Segeralah gua bangun dari tidur cantiknya. Dan saat gua bangun, hampir aja mulut gua mendarat di pipinya si Mutma. Ngapa gak lanjutin mansis?" ucapnya sambil cemberut. "Bukan gak mau lanjutin pendaratan, cuma situasinya kagak tepat. Lagi banyak orang," saut gua. Kamu mah," ucapnya sambil rada kesel. "Nanti aja ya, aku mau sholat dulu," saut gua. Dan gua pun bergegas menunaikan kewajiban gua, yaitu sholat subuh yang diimami sama si Lutfi. Setelah sholat, kita berkumpul dan berdiskusi soal posisi saat kita nanjak nanti. Gua pun kebagian posisi paling belakang sebagai sweeper. Setelah berdiskusi, tak lupa kita membaca doa dulu supaya diberikan keselamatan dan kemudahan saat nanjak nanti. Matahari pun perlahan mulai terbit dan memberikan kehangatan di setiap sorotan cahayanya. Segera kita mempersiapkan peralatan yang akan kita bawa. Dan Lutfi mulai mengecek peralatan kita satu persatu. Setelah selesai, tepat jam 9, kita mulai melakukan pendakian. Dengan dipimpin oleh Lutfi dan pacarnya di depan, dan gue sebagai sweeper paling belakang.
Setelah semua siap, kita mulai melangkahkan kaki dan disambut dengan suara binatang liar yang menyerbak di udara. Assalamualaikum Cermai, berikan kami kemudahan agar bisa mencapai puncak. Ucap Lutfi sambil mengambil segumpal tanah. Gua heran dengan yang dilakukan Lutfi itu. Tetapi gua percaya sama dia. Karena dia udah pernah muncak ke Cermai tempo dulu. Setelah lama berjalan dan estimasi waktu yang cukup lumayan lama, akhirnya kami sampai di pos 1 Cigowong. Terlihat para cewek-cewek yang kelelahan setelah jalan nanjak tadi. Lantas gue nyamperin si Mutma dan memberikannya sebotol air. Lutfi kembali berjalan dengan membawa botol air yang kosong dan mengisinya dengan penuh. Loh, kok gue gak ngeh ada persediaan air di situ? Kumam gue saat itu. Lantas Lutfi memberitahu kalau di pos 1 ini ada persediaan air. Dan selain di pos 1, ada juga di pos 8, tepatnya di goa. Gua lupa goa apa yang ada di pos 8 itu. Yang pasti, di sana ada persediaan air juga. Setelah mengisi air, kita melanjutkan perjalanan kembali dengan posisi yang sama pas awal nanjak. Pos demi pos kita lewati. Akhirnya kita sampai di pos 4 dan kita rehat dulu di pos 4 ini. Sambil istirahat, kita membongkar peralatan kita dan mempersiapkan membuat makan siang kita hari ini. Setelah selesai makan, kita santuy dulu sambil ngopi dan udut. Sampai lupa kalau kita istirahat cukup lumayan lama dari jam 13 sampai jam 15. Setelah menyadari waktu udah sore, lantas kita melanjutkan perjalanan kembali. Dan beberapa meter kita jalan, terdengar suara azan dari HP-nya Lutfi yang mengharuskan kita berhenti terlebih dahulu. Setelah selesai azan, kita melanjutkan kembali perjalanan sampai pos 7. Di situ gua ngerasain hal ganjil, di mana gua ngeliat bayangan hitam yang lewat cukup cepat menuju ke semak-semak. Tetapi gua milih diem dan gak membicarakannya dulu sama mereka. Takutnya mereka parno duluan dan rencana gua nanti di puncak nembak Mutma harus batal karena ketakutan mereka. Sampai di pos 7, pas azan maghrib, lantas kita istirahat terlebih dahulu dan menghargai pergantian waktu, menikmati senja. Kita sholat maghrib di sini ya. Setelah sholat, kita lanjut lagi ke pos 8, ucap Lutfi. Siap. Lantas kita langsung menunaikan ibadah sholat maghrib terlebih dahulu dan diimami oleh Lutfi. Selesai sholat, kita berkemas dan bersiap melanjutkan perjalanan. 6 meter kita berjalan dari pos 7, terdengar suara yang membuat kita bergidik. Tungguin aku. Suara tersebut kayak suara cowok yang entah dari mana asalnya, dan terdengar jelas banget di telinga. Sampai Lutfi yang di depan aja langsung nengok ke belakang. Kita pun saling menatap satu sama lain, dan mereka kira gua yang barusan ngomong itu. Tungguin apa kamu? Tanya Mutma. Apaan sih? Orang gua kagak ngomong apa-apa. Timpal gua. Ya udah yuk, lanjut lagi. Saut Lutfi sambil jalan kembali. Segera kita melanjutkan perjalanan kembali. Dan di tengah perjalanan, kita dijegat sama sosok kuntilanak yang sedang berdiri di samping jalur. Segera Lutfi memberikan aba-aba buat berhenti dan rehat dulu sebentar. Tiba-tiba, Desi pacarnya Ajis teriak sangat kencang setelah ngeh kalau di depan ada sosok kuntilanak. Dan para cewek-cewek yang lain juga malah ikut teriak. Jadi tegang kan suasananya. Gua yang waktu itu belum menyadari kalau adanya sosok kuntilanak di depan. Lantas gua samperin Depi dan bertanya, kenapa pada teriak semua? Ada apa sih berisik banget? Pada teriak-teriak. Tanya gua ke Devi. Kamu lihat sis, di depan ada apa? Jawab Devi. Segera gua lihat ke depan jalur. Pas gua lihat, gak ada apa-apa. Mungkin sosok itu udah pergi. Gak ada apa-apa kok, saut gua. Dih, kok gak ada? Kata Devi. Emang ada apaan? Tanya gua. Ada kunti sis.
Jawab Depi sambil berbisik. Ah, ngadi-ngadi lu. Ya udah, yuk lanjut jalan lagi. Takut kemalaman nanti, ucap gua. Kami pun melanjutkan perjalanan kembali dengan hati-hati. Kami berjalan sambil tengok kanan kiri, takutnya sosok itu muncul lagi. Gua yang di posisi belakang, ngerasain kayak ada yang ngikutin. Tapi gua gak berani lihat ke belakang. Takutnya, pas dilihat bukan manusia. Kan berabe. Bisa-bisa copot jantung gua. Setelah 1 jam berjalan, akhirnya kita sampai di pos 8. Dan di sana juga ada 2 tenda yang berdiri. Mungkin itu tenda pendaki lain yang sama bangun tenda di sini. Gumam gua saat itu. Kita diriin tendanya deket gua ya, ucap Lutfi. Oke, siap. Setelah sampai di bibir goa, suasananya berubah, jadi merinding. Takutnya ada binatang buas di dalam goanya. Segera Lutfi membagi tugas, cewek-cewek nyiapin makan malam dan para cowok diriin tenda. Setelah ribetnya diriin tenda, gua pun memilih buat ngopi dulu, sambil nunggu makan malamnya jadi. Di situ gua disamperin sama pendaki lain yang berasal dari Tangerang. Jumlah mereka 5 orang, 3 cowok dan 2 cewek. Gak lama kemudian, makanan pun jadi. Gua bergegas buat makan dan ngajak para pendaki yang tadi buat ikut makan malam bareng kita. Namun mereka menolak dengan alasan udah makan. Gua pun mengiyakan ucapannya dan bergegas makan sama teman-teman gua. Setelah beres makan, tak lupa kami para cowok membakar udut sambil dibikinin kopi oleh para cewek-cewek. Sambil ngopi, belum lengkap kalau gak ditemani dengan obrolan dan candaan. Namun di tengah obrolan, kami dengar suara cekikikan begitu jelas dan belum diketahui keberadaannya. Segera Lutfi mencari sumber suara itu. Namun hanya suara cekikikanlah yang ada, tapi wujudnya gak ada. Pengecut, gak berani nongolin wujudnya, ucap Fikri dengan nada kerasnya. Wih, jago omongan lu. Jangan sampai kejadian di Curug Cipurut. Keulang lagi gara-gara lu, ucap Lutfi dengan tegasnya. Tahu lu, somprol baik kalau ngomong, sot epul. Ya udah sih, maaf, keceplosan gua, ucap Fikri. Lah, alasan. Setelah debat, kami dikejutkan kembali dengan suara dentuman keras yang membuat para cewek-cewek langsung teriak lagi. Sis, gua takut. Pengen pulang ah, ucap Mutma. Dih, ngaco. Masa mau pulang? Saat gua. Takut aku, ucapnya. Ya udah, kamu baca istighfar aja, saat gua. Tak lama kemudian, pendaki dari Tangerang teriak-teriak ketakutan lihat ular di dalam tendanya. Kenapa mereka sis? Tanya Mutma. Ada ular Mut, jawab gua. Ular apa emang? Tanya Mutma sambil nengok ke gua. Ular kasur kali Mut, jawab gua sambil senyum. Dih, ngadi-ngadi lu. Malam pun makin larut. Lutfi nyuruh kita buat tidur, karena nanti kita bakalan summit ke puncak. Kita pun bergegas ke tenda untuk tidur, dan bersiap buat besok pagi-pagi kita summit. Setelah sampai tenda, segera gua membuka keril dan mengambil sleeping bag gua. Namun di situ gue inget ke si Mutma kalau dia gak bawa sleeping bag. Segera gue membuka resleting tenda dan bergegas nyamperin tendanya si Mutma dan memberikan sleeping bag gue ke dia. Setibanya gue di tenda, sekilas gue ngeliat bayangan hitam yang melintas di belakang tendanya si Lutfi. Dengan cepat, gue buru-buru langsung masuk ke dalam tenda gue dan langsung memejamkan mata agar cepat-cepat tidur. Dan tak lama kemudian, akhirnya gua bisa tertidur juga. Namun di tengah gua sedang tidur, gua dibangunkan oleh si Ipul, yang meminta gua buat ngantar dia buang air besar. Sis, antar gua yuk, pinta Ipul. Gua yang masih ngantuk pun enggan menjawabnya. Sis, buruan antar gua, udah gak kuat nih, kata Ipul. Mau kemana sih Pul malam-malam? Tanya gua. Pengen berak gua sis, sautnya. Ya udah sono berak sendiri, saut gua. Takut aing sis, saut Ipul.
Yaudah ayo, tapi jangan lama-lama, saut gua. Segera kita keluar tenda dan menuju ke semak-semak yang jaraknya lumayan jauh dari tenda. Jangan ngintip lu, ucap Epul. Ngapain gua ngintip orang lagi berak? Saut gua. Sambil nunggu si Epul berak, gua gak sengaja arahin senter gua ke belakang tendanya si Lutfi. Dan di sana ada sosok hitam, badannya gede, banyak bulunya. Namun dia berjalan merangkak. Sontak gua yang ngelihat sosok tersebut, meminta Epul agar cepat-cepat menyelesaikan hajat besarnya itu. Pul, buruan, pinta gua. Sabar, gua mau cebok dulu, saut Epul. Gua yang udah gak sabar, pengen lari pun langsung meninggalkan Epul di semak-semak dan langsung masuk ke dalam tenda. Tak lama kemudian, terdengar suara Epul meminta tolong yang mengharuskan gua keluar tenda lagi. Pas keluar, gua terkejut lihat si Epul yang sedang diseret sama sosok hitam tadi di belakang tenda si Lutfi. Gua langsung lari ke arah Epul. Namun semakin gua mempercepat lari, semakin cepat juga Epul diseret sama makhluk tersebut. Setelah susah payah gua lari, akhirnya gua bisa megang tangan si Epul dan menariknya kembali. Di situ gue saling tarik-menarik sama makhluk itu. Di mana makhluk itu tenaganya lebih gede daripada gue. Dirasa tenaga gue udah gak kuat lagi. Akhirnya teman gue Lutfi ikut membantu gue menarik si Epul. Dan disusul sama si Fikri yang langsung nendang sosok hitam itu. Dan pada akhirnya kita bisa nyelamatin si Epul dari sosok itu. Terlihat dari wajah Epul yang ketakutan dan banyaknya peluh yang bercucuran dari badannya. Kita langsung membawa Epul ke dalam tenda dan kita dibantu sama pendaki dari Tangerang. Setelah sampai ke tenda, kita langsung membaringkan si Epul dan langsung membungkusnya dengan sleeping bag. Di situ para cewek-cewek mulai ketakutan dan ngajak pulang. Namun keadaan masih sangat gelap yang mengharuskan kita turun esok harinya. Udah gak beres nih kayaknya. Kita gak usah ngelanjutin ke puncak, ucap Lutfi. Iya Vi, kenapa ya setiap kita muncak selalu aja diteror kayak gini, saut Fikri. Ya udah, sekarang cewek-cewek pada balik ke tenda aja. Yang lain jagain si Epul di sini, ucap Lutfi. Setelah kejadian tadi yang menimpa si Epul, gua ngerasa teror ini diakibatkan oleh gua. Entah kenapa, dari awal kita masuk ke pos 8, yang sering didatengin sama sosok hitam itu cuma gua doang. Gua coba nenangin diri gua sendiri dan bikin perapian di depan tenda. Pas gua mau ngambil rokok di saku celana, gua terkejut karena gelang si nenek yang tadi gua temuin di base camp ternyata ada di saku celana gua. Loh, kok gelang si nenek tadi ada di gue sih? Bukannya udah lu kasih ke penjaga tuh gelang, ucap Fikri. Lah iya, lu lihat kan pas gua ngasih nih gelang ke penjaga itu, saut gua. Iya, gua lihat, ucap Fikri. Sontak Lutfi langsung ngambil gelang itu dari tangan gua dan nyuruh gua buat nyimpen tuh gelang di sekitaran sini. Gua udah yakin gara-gara tuh gelang, kita semua jadi kena teror sama penunggu di sini. Segera gua cari tempat buat nyimpen tuh gelang. Tetapi setiap gua ngelangkah, badan gua kayak ada yang gerakin dan perlahan langkah gua menuju ke bibir gua. Gua udah berusaha sekuat tenaga gua agar bisa ngejauh dari situ. Tapi badan gua tetap aja susah digerakin. Gua ngerasa melayang dan kaki gua ngerasa gak nyentuh tanah. Setelah sampai di bibir gua, teman-teman gua pada liatin gua dan segera gua nyimpen tuh gelang di atas bebatuan kecil. Di situ teman-teman gua pada teriak, tetapi gua gak dengar sedikit pun mereka neriakin gua. Setelah selesai berdoa, gua berjalan mundur ngejauhin tuh gelang dan mulai terdengar teriakan dari teman-teman gua yang nyuruh gua buat cepet-cepet nyimpan tuh gelang karena sosok hitam yang tadi tepat berada di belakang gua. Namun pas gua berbalik arah, gua terkejut karena banyaknya kepulan asap hitam yang merasak ke tubuh gua. Sontak gua pun langsung tak sadarkan diri. Di situ gua terbangun di suatu tempat yang sangat gelap. Gak ada pencahayaan sedikit pun.
Lalu tiba-tiba pundak gua kayak ada yang nepuk dari belakang. Pas gua lihat, ternyata itu si nenek yang gua temuin di basecamp kemarin. Gua langsung menanyakan perihal gelang yang si nenek tinggalkan dan apa tujuan dia neror kita. Namun gak ada jawaban dari si nenek. Dia hanya tersenyum ke gua. Dan lama-kelamaan, muka si nenek berubah jadi menyeramkan. Mukanya banyak mengeluarkan darah. Dan salah satu matanya keluar. Di situ gue langsung dicekik sampai gak bisa napas sedikit pun. Tapi tiba-tiba muncul dua cahaya dari belakang yang langsung menyerang si nenek itu. Dengan napas yang terengah-engah, perlahan gue menoleh ke belakang dan melihat dua orang pemuda sambil membawa busur panah. Pakaian mereka seperti penjaga kerajaan. Badannya yang gagah dan tampan membuat gue terkesima melihatnya. "Ayo bangun, kamu sudah aman dan kami akan melindungi kamu," ucap salah satu dari mereka. Iya, makasih." Perlahan gue mulai sadar dengan badan yang terbaring dan kepala tepat di pangkuannya si Mutma. Gue lihat si Mutma yang sedang nangis dan sambil ngomong kalau dia sayang sama gue. "Aduh Neng, bikin baper gue aja." "Mut," ucap gua. "Kamu udah sadar?" ucap Mutma. "Iya, udah," saut gua. Lutfi yang ngeliat gua udah sadar, dia langsung ngasih gua sebotol minum dan nyuruh gua beristirahat terlebih dahulu. Namun gua malah pengen ngopi. Karena kegiatan ngopi tadi, gua harus terhalang gara-gara gelang sialan itu. Dan si Mutma pun menawarkan diri agar dia aja yang ngebikinin gua kopi. Gua duduk di depan perapian sambil ngobrol-ngobrol. Gua masih penasaran sama dua pemuda tadi yang udah nolongin gua dari si nenek itu. Namun rasa penasaran itu harus gua simpen dulu dan lebih memilih ngobrol sama teman-teman gua. Kopi buatan Mutma pun jadi dan dia duduk di samping gua sambil nyender ke bahu. Rasa nyaman itu membuat gua ngelupain kejadian yang udah menimpa ke gua. Setelah ngobrol, ngalor ngidul, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 4.30 dan azan subuh sebentar lagi akan tiba. Gua membangunkan si Mutma yang tengah tidur di bahu gua dan nyuruh dia bersiap-siap melaksanakan sholat subuh. Suara azan pun terdengar dari HP-nya si Lutfi. Segera kita melaksanakan sholat subuh berjamaah yang diimami sama Bang Agus, pendaki asal Tangerang. Setelah selesai sholat, gue sama teman-teman gue berdiskusi soal dilanjutkannya summit ke puncak, atau lebih memilih buat turun. Di situ leader gue Lutfi memilih buat turun kembali, karena kondisi kakinya Apple yang kurang baik setelah kejadian semalam. Selesai berdiskusi, kita lanjut ngopi, dan para cewek-cewek mempersiapkan makan pagi ini. Gua cerita ke si Lutfi, perihal dua orang pemuda yang udah nolongin gua dari si nenek itu. Dan Lutfi ngasih tahu gua kalau selama pendakian kemarin, si nenek itu selalu ngikutin gua terus. Karena gua membawa aura yang cukup bisa menandingi energi penunggu yang ada di sini. Oh iya, gua mau ngasih tahu kalau si Lutfi ini punya penglihatan, di mana dia bisa melihat makhluk-makhluk gaib. Gua kaget pas si Lutfi bilang kalau gua itu ada yang ngejagain, dan mereka akan nolongin gua kalau gua sedang dalam kondisi terancam. Gua sedikit bingung dengan ucapan si Lutfi. Ternyata dia udah tahu dari awal kita nanjak. Si nenek itu selalu ngebuntutin gua dari belakang, tapi dia gak pernah ngomong ke gua. Sesekali si Lutfi sering nengok ke gua buat memastikan kalau gua baik-baik aja. Gua sedikit ragu dengan yang dibicarakan si Lutfi ini. Karena gua sendiri gak tahu kalau gua ada yang ngejagain. Setelah berbincang cukup lama sama si Lutfi, akhirnya makanan pun jadi. Gua bergegas nyamperin teman-teman gua dan ngajakin pendaki asal Tangerang buat makan bareng sebelum summit ke puncak. Tak butuh waktu lama, makanan pun habis, tak tersisa. Segera kita melakukan packing dan bersiap untuk turun. Di situ, gua disamperin sama si Mutma sambil membawa segelas kopi.
Nih, ngopi dulu sis, ucap Mutma. Aduh, makasih ya, ucap gua. Mutma pun tersenyum dengan manisnya. Aduh Neng. Senyumannya itu loh, bikin hati gua kelepek-kelepek. Gumam gua saat itu. Si Mutma pun ngebantuin gua beresin barang-barang. Sesekali dia menatap ke gua dengan senyum manisnya. Gua yang ngeh dia ngeliatin gua. Seketika gua langsung ngelirik ke dia. Namun dia langsung berpaling. Tatapannya dari gua. Perlahan matahari mulai terbit dan disambut dengan suara burung-burung yang indah. Sis, lu nanti gantian ya sama si Epul. Kasian, soalnya kaki dia kesleo, ucap Lutfi. Iya, nanti gantian, shot gua. Sekarang pikirin dulu yang mapa si Epul. Nanti di pos 7, gantian sama lu ya. Siap. Setelah semua udah beres packing, kita berdoa terlebih dahulu supaya tidak ada hambatan pas kita turun. Dengan dipimpin Lutfi di depan, kita perlahan berjalan turun, meninggalkan pos 8 Goa Walet ini. Di tengah perjalanan, kita berpapasan sama pendaki lain dan saling sapa juga. 1 jam berjalan, akhirnya kita sampai di pos 7. Dan memutuskan rehat sebentar, abis itu kita lanjut jalan lagi. Namun di tengah perjalanan, si Epul merasakan sakit pada kakinya yang mengharuskan kita berhenti dulu dan mengecek keadaan si Epul. Di situ, si Lutfi langsung memijit kakinya Epul sampai dia meringis kesakitan. Pelan-pelan Pi, sakit, ucap Epul. Lemah amat lu Pul, saut Fikri. Lu gak ngerasain, ucap Epul. Setelah lamanya diurut dan dirasa udah lumayan membaik, kita melanjutkan perjalanan kembali. Pos demi pos kita lewati, sampailah kita di tanjakan Asoy. Trek ini lumayan sulit, karena gua turun sambil memapah si Epul. Pas gua ngebantuin si Epul turun, tiba-tiba tangan gua ada yang narik sampai gua jatuh terguling-guling. Di situ gua pingsan lagi karena kepala gua kebentur bebatuan dan mengeluarkan banyak darah. Habis itu gua gak tahu lagi kejadiannya. Sadar-sadar gua udah ada di pos 2. Di situ gua ngeliat teman-teman gua pada khawatir sama kondisi gua. Dan si Mutma pun tak henti-hentinya menangis ngeliat banyaknya darah yang keluar dari kepala gua. Sis, gimana? Masih pusing gak? Tanya Lutfi. Gua yang masih lemas pun enggan menjawabnya. Tadi ada rombongan pendaki dari Garut yang ngebantuin kita sampai sini, ucap Ajis. Sekarang kemana mereka? Tanya gua. Udah jalan lagi ke atas, jawab Ajis. Perlahan gua ngeliat jam dan waktu udah menunjukkan pukul 15.30. Di situ gua maksain turun karena takut kemalaman lagi. Namun Lutfi gak yakin dengan kondisi gua yang kurang baik. Tetapi gue berhasil mastiin dia kalau gue baik-baik aja. Kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Kali ini posisi gue di tengah, belakangnya si Depi. Tak terasa berjalan, akhirnya kita sampai di pos 1 Cigowong. Segera Lutfi ngambil botol airnya yang kosong dan mengisinya kembali. Lalu dia ngasih botol itu ke gua dan nyuruh gua buat ngebersihin darah yang udah mengering di kepala gua. Setelah bersih, gua minta melanjutkan perjalanan kembali karena waktu bentar lagi maghrib. Lutfi pun kembali memimpin perjalanan turun dan disusul sama si Depi. Lalu gua di belakangnya. Setelah 1 jam lebih berjalan, akhirnya kita sampai di base camp dan langit pun udah mulai gelap. Kayaknya kita harus nginep 1 hari lagi deh, ucap Desi. Emang kamu gak bakalan dimarahin? Tanya Ajis. Ya enggak, kan sama kamu, jawab Desi. Kami pun setuju nginep 1 malam lagi di area base camp Palutungan ini. Gua keinget sama gelang yang disimpan si penjaga base camp. Akhirnya gua nyamperin ke dia dan nanyain gelang yang kemarin gua kasih ke dia. Pas dia mau ngambil, ternyata gelang itu udah gak ada. Lalu gue nyeritain soal kejadian kemarin malam, perihal gelang yang tiba-tiba ada di saku celana gue. Dengan detail gue nyeritain ke dia, dan dia pun akhirnya ngerti dengan kejadian yang udah gue alamin kemarin. Gelang itu lu simpen di mana?
Tanya si penjaga. Di dekat gua walet, Pak. Jawab gua. Ya udah, yang penting kalian gak kenapa-napa, ucap si penjaga. Bapak kau gak kenapa-napa. Pala gua nih, sampai kebentur batu gara-gara ada yang narik, gumam gua. Singkatnya, abis cerita sama si penjaga itu, perut gua udah mulai keroncongan dan bergegas pergi menuju ke warung kemarin di sekitar area base camp. Gua kembali ke warung makan yang kemarin, sempat gua kunjungin sebelum mendaki. Dan gua memesan 2 porsi makan dibungkus, yang satu buat gua dan satunya lagi buat si Mutma. Setelah memesan, gua nyamperin si Mutma lalu memberinya makanan buat mengganjal lapar. Kami pun makan bareng sampai gak ada yang tersisa sedikit pun. Setelah selesai, kami pun memutuskan untuk tidur. Di situ gua tidurnya bersampingan sama si Mutma. Sesekali suara babi ngorok pun terdengar dari si Fikri, yang mengharuskan gua nutup telinga. Udah kebiasaan si Fikri kalau tidur suka ngorok. Singkatnya, pagi pun tiba dan kami langsung bersiap pulang pagi ini. Tepat pukul 8, gua langsung manasin motor gua dan bergegas pulang menuju ke rumah masing-masing. Perjalanan yang cukup melelahkan dan sesekali gue merasakan pusing. Mungkin itu efek benturan kemarin pas gue jatuh. 4 jam di perjalanan, akhirnya gue sampai di rumah dan langsung bergegas menuju kamar mandi, membersihkan badan. Pas di rumah, gue keinget terus sama si Mutma. Mungkin kenyamanan kemarin dia tidur di bahu gue, membuat gue susah ngelupain momen indah itu. Singkat cerita, 1 bulan selepas mendaki ke Ciremai, gue ngontek si Mutma kalau hari ini gue mau ke rumah dia. Dan sesampainya gue di rumah Mutma, dia kaget kalau gue datang ke rumahnya sama orang tua gue dan langsung melamar si Mutma hari itu juga. Mutma pun ngajakin gue ke belakang rumah dan ngobrol 4 mata. Sis, lu serius mau ngelamar gue? Tanya Mutma. Serius Mut? Sebenarnya, dari dulu gue cinta sama lo. Cuma, waktu itu gue nunggu momen yang tepat buat ngungkapin perasaan gue ke lo. Dan sekaranglah waktu yang tepat itu. Gue mau membangun keluarga kecil gue sama lo. Jawab gue. Alhamdulillah. Ternyata cowok yang gue suka dari dulu. Ternyata jodoh gue. Ucap si Mutma. Tak terasa air mata si Mutma pun jatuh dengan isaknya. Lalu gue langsung meluk dia dan ngucapin terima kasih karena udah mau nerima gue jadi calon imamnya.